Assalamualaikum Gus. Salam. Salim dulu. Dari mana, Bob? Ini tadi ada majelis di tetangga membahas tentang fikih. Cuman saya nggak pede buat ikut ngaji soalnya saya merasa minder, belum punya ilmu apa-apa gitu Gus. Itu gimana saya? Yo, salah paham itu namanya. Justru nggak punya ilmu itu harus terus mengejar ilmu. Karena dari ilmu itulah kita bisa tidak sesat di jalan, tidak salah dalam menjalankan kehidupan. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, "Wa man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan ilmu bukan hanya mendapatkan kebaikan, keberkahan, tidak sesat, tetapi jaminannya itu surga. Iya. Jadi kalau ada majelis ilmu, jangan pernah tinggalkan. Kejar dimanapun dan sampai kapanpun. Nah, kebetulan hari ini saya janjian sama Kiai Haji Abdul Salam. Beliau rawuh dari Jombang. Iya. Coba kamu cek udah Siap-siap. hadir belum? Di pintu saya lihat dulu Gus ya. Monggo Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah sehat. Matur nuwun rawuhipun. Alhamdulillah. Monggo. Bob, ikut sini Bob. Ini mumpung ada Kiai Haji Abdul Salam. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu pemirsa. Oke? Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Metro TV, malam hari ini kita kehadiran tamu. Dan kita bertemu kembali bersama tamu yang luar biasa dari Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Salam Shohib Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Tetaplah setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Mari kita lanjutkan. Kiai, jadi sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa ilmu itu bukan hanya perintah, tapi juga amat sangat diberi perhatian khusus di dalam Al-Quran. Bagaimana menurut panjenengan pemahaman kita soal pentingnya ilmu ini? Ya, jadi salah satu indikator yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu, lafadz al-alim dan yang dicetak dari ilmu itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 157 kali. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Dan al-alim kan memang juga menjadi salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-alimu. Al-alim. Yang maha mengetahui. Jadi Allah ini maha mengetahui, artinya apa? Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Mengetahui segala sesuatu secara global, secara umum maupun secara detail. Baik sesuatu yang masih utuh maupun detail-detailnya. Segala sesuatu Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu ilmu dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ilmu yang kita miliki ini adalah ilmu yang tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat al-alim ini salah satu sifat yang di samping dimiliki oleh Allah, kita juga dianjurkan untuk yaitu menjadi orang yang berilmu. Menjadi orang yang berilmu. Karena apa dasar-dasar sehingga motivasi kiai-kiai kita, motivasi pesantren kita begitu kuat mencari ilmu? Ya karena semua kesuksesan itu dimulai dari ilmu, dari pengetahuan. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak mempunyai pengetahuan apapun, maka tidak ada pintu sukses menuju keberhasilan. Bahkan hadis pun banyak ya. Banyak sekali hadis. Salah satu yang populer itu kan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin sukses dunia, kuncinya ilmu. Siapapun yang sukses di akhirat, kuncinya ilmu. Ingin sukses dua-duanya, juga kuncinya ilmu. Di ayat kursi ada satu ayat yang menunjukkan keilmuan Allah Ta'ala ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi
illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di depan kita maupun di belakang kita. Beda dengan kita ya manusia ya. Kita tahu apa yang bisa kita panca indera saja. Tapi apa yang di belakang kita nggak tahu. Kayak saya gini ada orang di belakang saya tanya siapa di belakang saya nggak tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Kalau bahasa kitab itu ilmunya Allah itu ma min sya'ni ayu lama, mengetahui terhadap segala sesuatu yang bisa diketahui. Itu Allah Maha tahu. Nah, makanya di situ Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di depan manusia, yang di belakang manusia, dan manusia bisa mendapatkan ilmu tentu dengan kehendak Allah, dengan masyiah Allah. Nah, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini tergantung dari kehendak Allah untuk diberikan kepada kita. Nah, tugas kita adalah mengejar ilmu. Nah, dan ada sebuah hadis ya. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi a'lam." Wahai Kanjeng Nabi, siapa sih sesungguhnya manusia yang paling pandai atau paling intelek, paling berilmu? Maka jawabnya Kanjeng Nabi, man jama'a ilman nasi ila ilmihi wa kullu talibi ilmin ghorsanu ila ilmin. Orang yang paling pandai adalah orang yang mau belajar kepada siapapun. Nah, jadi kita itu kalau urusan ilmu tidak boleh gengsi, tidak boleh merasa cukup. Kita harus mau berani belajar kepada siapapun. Mungkin yang pangkatnya lebih rendah dari kita, umurnya lebih rendah dari kita, ekonominya lebih rendah dari kita. Kalau dia punya ilmu yang bisa kita ambil ya, kita harus melakukannya. Dan wa kullu talibin ghorsanu ila ilmin. Dan setiap orang yang berusaha untuk mencari ilmu yang tidak pernah merasa kenyang di dalam mencari ilmu atau menimba ilmu. Ghorsan itu jai'un la yashba'u min tahsilil ilmi. Orang yang selalu lapar dan tidak pernah kenyang di dalam menghasilkan ilmu. Luar biasa. Kalau kita puasa itu kan ada bukanya, tapi ada lapar yang harus kita jaga, nggak boleh buka. Nggak boleh tidak lapar, harus lapar terus, yaitu mencari ilmu. Para pemirsa, tetaplah bersama saya Bobby dan Kiai Abdus Salam dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.